info itu namanya diri ya. Biar dibilang tak kenal maka kata sayang. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini Andi Wijaya. Di sini saya adalah seorang digital marketing yang mencoba dan mencari ilmu juga sih di sini. Akan tetapi di sini saya menjadi hostnya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya sih mendapatkan passive income, kemudian sesuai dengan temanya ya, cara cerdas dan mudah investasi kripto untuk para pemula, seperti itu. Dan FEI di sini ini adalah sesi pertama atau batch pertama. Oleh karena itu nanti mudahan di batch selanjutnya para teman-teman juga selalu bisa hadir seperti itu. By the way, saya ingin mulai ya. Para teman-teman sadar nggak sih sekarang kita ini sudah diambang pintu masa depan seperti di film-film itu. Nggak terasa sekarang semuanya serba digitalisasi. Contoh hal kecilnya ya, sekarang orang-orang atau khususnya kaum milenial jika belanja sekarang nggak perlu lagi tuh pakai uang cash, nggak perlu lagi itu transfer antar bank dan sebagainya, nggak perlu lagi itu gesek-gesek seperti itu. Sekarang ada namanya menggunakan aplikasi dompet digital, which is itu medianya atau device-nya hanya cukup dengan menggunakan kris atau barcode. Biasanya itu ada di coffee shop. Nah, contohnya di Kopiria. Nah, di Kopiria ini udah mulai terdigitalisasi. Jadi sekarang dia nggak perlu lagi tuh misalnya masih menggunakan edisi, akan tetapi dengan menggunakan konsep digitalisasi, sekarang hanya cukup dengan scan barcode itu sudah bisa melakukan pembayaran seperti itu. Dan ini pengalaman saya sharing ya. Kemarin ini kan saya bekerja di salah satu perusahaan di bidang digital ya, di aplikasi dompet digital. Nah sekarang pemerintah itu mulai mencanangkan digitalisasi semuanya. Jadi sekarang di Tenggarong, di Kutai Kartanegara itu sudah mulai uji coba bantuan sosial itu secara digital. Jadi nggak perlu lagi adanya non tunai secara cash. Nanti para penerima bantuan sosial itu menerima secara cash. Jadi sekarang sudah bisa digital. Oleh karena itu di sini Mas Dian TB inline dengan kata digitalisasi, khususnya untuk passive income. Di sini kita akan sama-sama belajar. Untuk itu tanpa memperpanjang lebar lagi, untuk Mas Dian TB silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, halo teman-teman, selamat malam. Suaranya kedengaran nggak ya teman-teman? Boleh kasih Kedengaran? respon. Jelas ya? Kedengaran bro, yes. Siap. Oke. Selamat malam, salam cuan buat teman-teman ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bro Andi ya, terima kasih juga sudah membuka sesi Zoom malam hari ini. Ini adalah sesi sharing Zoom perdana kita teman-teman ya. Jadi perkenalkan, saya Dian TB. Saya ini sebenarnya bukan pakar kripto teman-teman ya, bukan juga pakar investasi. Tapi saya adalah pebisnis ya. Jadi background saya adalah pebisnis. Saya punya usaha atau bisnis di bidang kedai kopi. Nah, baru beberapa waktu terakhir saya sedang terkait dengan investasi, salah satunya adalah investasi di cryptocurrency. Dulu saya mungkin 1 tahun yang lalu juga sudah belajar ya, investasi kan ada berbagai macam. Mungkin yang paling familiar, mungkin teman-teman juga sudah ada yang melakukan seperti saham ya, investasi reksadana dan lain sebagainya. Nah itu juga sudah saya pernah lakukan. Dan baru-baru beberapa bulan terakhir ini saya lagi mempelajari cryptocurrency ya atau aset kripto, yang mana hari ini ternyata aset kripto teman-teman itu sangat happening sekali ya. Mungkin pasti ada saja di antara teman-teman kalian entah di Instastory ya atau di status WA, di status Facebook yang pada ngeposting hal-hal yang terkait dengan cryptocurrency ya teman-teman ya. Kalau memang iya berarti sama kita. Jadi teman-teman saya
awalnya saya ngeliatin ini apaan sih gitu ya, ini apaan gitu ya. Nah akhirnya penasaran, akhirnya mau pelajari. Jadi hari ini atau malam ini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman ya atau mengajari apa segala macam. Sifatnya saya hanya sharing pengalaman supaya teman-teman juga melek soal investasi masa depan ini yang namanya aset kripto ya. Jadi Bitcoin dan lain sebagainya itu hari ini sudah sangat familiar sekali. Sayang rasanya kalau teman-teman atau kita tidak mempelajari dan memanfaatkan karena potensinya luar biasa, profitnya juga luar biasa ya. Jadi kita bisa menggandakan, bukan menggandakan atau ya memaksimalkan harta kita, kekayaan kita di cryptocurrency ini. Baik, saya mulai ya teman-teman, saya akan share screen materinya. Baik, kira-kira sudah terlihatkah? Bro Dian, wait. Saya lupa mengumumkan nih. Ya. Untuk teman-teman yang hadir di sini, tolong disimak, diperhatikan secara seksama. Nanti kita akan bagi-bagi gimmick ya. Boleh. Nah, Bro Andi katanya mau bagi hadiah nih. Siapa yang bertahan sampai dengan sesi akhir tanya jawab ya, dan juga yang bertanya, Bro Andi akan bagi-bagi voucher ya, hadiah dan lain sebagainya. Ada voucher perawatan ya di klinik kecantikan. Wih, jadi, asik dong. Ya, nih buat mas-mas yang punya pacar doyan perawatan. Nah, nih disimak dengan baik-baik ya buat mbak-mbak di sini, tolong diperhatikan. Oke. Oke, teman-teman juga kalau ada yang ingin bertanya boleh ya, kita casual aja, kita santai aja, jadi nggak perlu formal-formal banget. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komentar, atau bisa open mic-nya ya, jadi kita bisa langsung diskusi. Baik, ini dia hari ini kita akan ngobrolin soal cara cerdas dan mudah investasi kripto untuk pemula. Nah, teman-teman di sini apakah ada yang sudah tahu kripto itu apa? Mungkin boleh chat di kolom komentar. Apa itu kripto? Keripik, potato, atau apa itu? Menurut teman-teman. Ada yang bisa mau jawab mungkin di kolom chat atau ayo langsung boleh. satu voucher. Nah, boleh tuh. Nah, Ahmad Sunaryoto tuh, uang mata digital. Betul. Wah, nggak tahu, ada yang belum tahu nih. Nah, berarti teman-teman yang hadir di sini macam-macam ya, dari berbagai kalangan. Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, dan lain sebagainya. Nah, buat yang belum tahu, yuk di sini kita belajar sama-sama. Jadi, cryptocurrency adalah mata uang digital ya, dengan teknik enkripsi atau kripto, makanya disebut dengan kripto ya. Oke, dan dikelola oleh jaringan peer to peer yang disebut blockchain. Jadi memang ini agak jelimet nih bahasanya ya. Jadi cryptocurrency itu hari ini adalah diakui sebagai uang mata digital, teman-teman. Jadi kripto itu kita bisa memilikinya sebagai nilai seperti mata uang, teman-teman ya. Mungkin teman-teman hari ini juga selama belanja apa segala macam sudah diterangkan juga sama Bro Andi tadi, menggunakan digital wallet ya, yaitu adalah dompet digital yang mana kita bisa belanja hari ini dengan OVO, dengan link aja dan lain sebagainya. Nah, cryptocurrency ini kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi hari ini belum bisa ditransaksikan secara luas di Indonesia, tapi masih diakui sebagai aset digital ya. Nah, kemudian ada kata kunci blockchain di situ. Nah, apakah itu blockchain? Jadi blockchain itu adalah sebuah teknologi semacam buku besar digital di mana setiap transaksi dicatat secara kronologis dan didistribusikan pada publik serta diamankan oleh teknik kriptografi. Jadi kripto itu atau Bitcoin dan lain sebagainya itu adalah sebuah aset yang secara teknologi menggunakan teknologi blockchain, teman-teman. Blockchain itu apa lagi sih, Bang? Nah, jadi kenapa Bitcoin atau kripto ini unik dan punya keunggulan? Karena dia menggunakan teknologi blockchain. Jadi blockchain itu bayangkan teman-teman sebagai sebuah buku besar ya, buku besar yang bisa mencatat
segala aktivitas masuk dan keluarnya gitu. Jadi itu teknologi blockchain itu seperti buku besar itu. Jadi siapapun yang memegang kripto itu akan otomatis tercatat kepemilikannya, ya. Jadi seperti kita apa ya? Seperti kita dulu pernah pinjam buku ya di perpustakaan ya. Zaman dulu kalau kita pinjam buku di perpustakaan kan dicatat itu keluar dan masuknya. Hari ini tanggal ini jam segini ya. Kita pinjam buku apa misalnya buku cerita gitu ya atau kamus gitu ya. Nah, pasti kan dicatat tuh di buku besar tuh. Tanggal segini si Budi nyewa buku, pinjam buku ini. Nah, nanti dikembalikannya hari apa, tanggal berapa. Nah, begitu juga cryptocurrency. Dengan adanya teknologi blockchain ini, semua transaksi ya keluar maupun perpindahannya itu tercatat di teknologi blockchain itu. Jadi inilah yang membuat cryptocurrency atau mata uang digital itu punya keunggulan dibanding mata uang konvensional lainnya. Kalau uang konvensional kita cetak duit gitu ya, cetak duit, misalnya cetak berapa ribu lembar, kita tidak tahu peredarannya kemana, ya kan? Perpindahan uang 100.000 dengan kode uang misalnya ada kodenya kan 001. Nah kita tidak tahu perpindahan uang itu kemana saja. Nah, kalau di cryptocurrency itu bisa terdeteksi teman-teman dengan teknologi blockchain. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, jadi Pak Presiden kita pun juga menyarankan ya teman-teman ya, kita harus mempelajari atau mengerti artificial intelligence, mengerti cryptocurrency, dan 3D printing, tahu Internet of Things, virtual reality, semua harus mengikuti, kalau tidak kita ditinggal. Jadi Pak Presiden juga menyampaikan itu ke beberapa staf jajarannya ya, bahwa hari ini kita sudah berada di masa depan teman-teman. Jadi kita juga harus mengerti cryptocurrency, jangan mau ketinggalan sama orang luar negeri dan orang-orang yang sudah lebih dulu mempelajari dan memanfaatkan. Jadi teman-teman di sini pengen pilih mana? Pengen jadi orang yang ketinggalan atau orang yang lebih tahu duluan? Nah, kalau memang orang lebih tahu duluan, ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman belajar, ya. Nah, jadi berikutnya, apakah kripto ini legal di Indonesia, teman-teman? Nah, mungkin teman-teman kalau coba searching ya di Google, kripto legal di Indonesia, cari saja keywordnya. Jadi, kripto hari ini sudah legal, teman-teman, di Indonesia. Dan sudah diatur. Jadi, legalitas kripto di Indonesia itu diatur dalam peraturan Bapeti, teman-teman ya. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto atau kripto aset di bursa berjangka. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Kalau kripto ini apa sih? Ini apakah benda asing atau apa dan lain sebagainya, nggak perlu khawatir teman-teman, karena aset kripto hari ini legal diperdagangkan di Indonesia. Jadi diawasi oleh Bapeti. Jadi kalau bilang ada teman, oh kamu trading atau dagang kripto itu tidak diawasi OJK, oh memang tidak diawasi OJK teman-teman. Yang mengawasinya adalah lembaga atau badan yang namanya Bapeti. Karena kripto hari ini masih diakui sebagai aset ya, bukan bukan uang yang bisa ditransaksikan di Indonesia. Tapi di beberapa negara di luar ya, di Brazil, di Rusia, ada beberapa negara lainnya sudah bisa bertransaksi dengan Bitcoin, teman-teman, dengan kripto ya. Jadi tinggal menunggu saja, ketika nanti mungkin beberapa tahun lagi Indonesia juga bakal menyusul ke arah sana. Tapi hari ini masih dianggap sebagai komoditas gitu. Nah, sekarang saya bercerita sedikit teman-teman tentang latar belakang atau sejarah keuangan ya, sejarah moneter. Kenapa sih sampai terciptanya cryptocurrency itu teman-teman ya? Dulu waktu kita zaman nenek moyang dulu teman-teman, kita itu bertransaksi dengan yang namanya emas teman-teman ya. Jadi kita barter. Jadi dulu itu belum ada uang ya. Jadi dulu itu kita menggunakan emas teman-teman ya.
Kemudian seiring berjalannya waktu dan dirasa emas ini susah dibawa-bawa ya teman-teman. Masa kita mau beli cabai bawa emas sebongkah-bongkah emas gitu kan susah. Nyimpennya juga susah teman-teman ya. Jadi setelah tahun 1971 muncullah ide uang kertas yang di backing dengan emas di belakangnya teman-teman. Jadi negara itu boleh mencetak uang, tapi dia harus menyesuaikan dengan kekayaan negara tersebut di backing oleh emas yang ada di negara tersebut. Jadi nggak bisa seenaknya cetak duit teman-teman zaman dulu ya. Nah akhirnya pada tahun 1971 ke atas, akhirnya Amerika mengkhianati hal tersebut ya. Kalau bisa dibilang dia kenapa dia pada waktu itu mencetak uang sangat banyak sekali, sedangkan persediaan emasnya di negara tersebut tidak sesuai dengan uang yang dicetaknya. Jadi muncullah government currency sekarang. Jadi negara yang tidak punya emas pun sudah boleh mencetak uangnya sendiri atau currency-nya sendiri teman-teman. Tapi tetap diatur oleh negara atau ada bank sentral dunia yang mengatur peredaran maupun nilai daripada mata uang tersebut teman-teman ya. Jadi Amerika bisa sesuka hatinya sekarang mencetak uang karena bank sentralnya yang tidak sendiri gitu. Jadi setelah seiring berjalannya waktu terjadilah krisis-krisis ya gara-gara government currency ini teman-teman. Jadi tidak seimbang karena setiap negara boleh mencetak uang sesuka hatinya gitu ya. Jadi terjadilah banyak krisis, mungkin pernah dengar krisis di Zimbabwe yang inflasinya hiperinflasi sampai puluhan ribu persen ya, yang orang beli bahan makanan itu sampai uangnya segepok-gepok teman-teman ya. Nah itu karena kegagalan sistem moneter yang ada sekarang, jadi mengakibatkan hiperinflasi. Dan oleh karenanya tahun 2009 rilislah yang namanya cryptocurrency pertama yang namanya Bitcoin teman-teman tahun 2009 pasca krisis di Amerika waktu itu. Nah jadi Bitcoin ini muncul didasari oleh ketidakpercayaannya sebagian orang bahwa ya kalau misalnya kita nurut sama pemerintahan gitu ya negara uang ya secara nilai kita punya ada inflasi jadinya nilainya turun terus menerus gimana kalau kita bikin sebuah mata uang digital yang nilainya justru bukan terinflasi tapi bisa meningkat selama dari waktu ke waktu gitu muncullah Bitcoin. Nah Bitcoin ini sifatnya seperti emas teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya Bitcoin itu tidak bisa dicetak atau ditambah nilainya. Jadi dari teknologi awalnya itu dia hanya mengedarkan atau membuat supply sejumlah 21 juta keping koin saja yang mana nilainya tidak bisa ditambah maupun dikurang. Oleh sebabnya itu seperti emas. Jadi nilainya akan meningkat terus-menerus setiap waktunya. Karena kepemilikannya akan semakin sedikit. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini seperti yang tadi juga sudah dijelaskan ya. Kita sadar atau tidak, teman-teman, kita berada di masa depan ya. Welcome to the future ya. Karena apa? Hari ini kita gajian, bayar tagihan, semuanya sudah tidak menggunakan uang kertas lagi, teman-teman. Sadar nggak, teman-teman? Ya, kita semuanya serba transfer, serba m-banking ya. Belanja juga semuanya serba digital ya. Kita duduk di rumah ya, nongkrong ya, bisa belanja, tiba-tiba besok datang barangnya tanpa kita harus berjumpa, tanpa kita harus bertatapan secara fisik ya. Terus juga kita hari ini jajan ya, jajan boba, jajan kopi, semuanya cashless tanpa uang tunai bisa ditransaksikan menggunakan QRIS atau dompet digital. Nah, hari ini teman-teman kita sudah berada di zaman itu teman-teman. Tapi kalau untuk berinvestasi saja kita masih konvensional, kita ketinggalan sekali teman-teman ya.
Jadi hari ini kita ingin mempelajari kripto itu sebagai aset investasinya, ya. Karena yang namanya investasi kan uang yang atau dana yang kita tanamkan dalam waktu tertentu itu bisa nilainya bertingkat dan sebagainya, ya. Jadi kita sudah berada di masa depan, teman-teman. Nah, ini juga ada sebuah artikel berita, teman-teman, ya. Jadi teman-teman bisa cari juga. Jadi beberapa waktu belakangan bank konvensional itu menutup kantor cabangnya, teman-teman, ya. Nih bisa dilihat di CNN Indonesia, 3.074 kantor cabang bank tutup akibat transaksi digital, ya. 2.500 kantor cabang bank di Republik Indonesia tutup. Bank-bank tutup karena digitalisasi dan sebagainya. Nah, teman-teman, beralihnya perbankan ke bank digital ini mengkonfirmasi bahwa masyarakat saat ini lebih menyukai hal-hal yang bersifat digitalisasi. Jadi buat apa bank menambah banyak kantor cabangnya kalau orang-orang sudah nggak ada yang ke bank? Nah, ini sudah pertanda, teman-teman, bahwa era digitalisasi sudah berada atau kita sudah ada di tengah-tengahnya, teman-teman, ya. Jadi ini juga bagian daripada perubahan zaman dan perubahan habit, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita bandingkan kripto dengan mata uang konvensional atau bahasa istilahnya fiat, ya. Kenapa sih kita harus mempelajari kripto, harus menyimpan kripto, harus investasi kripto dibanding kita juga sambil berinvestasi yang lain, ya. Gitu. Nah, kita bandingkan dengan mata uang konvensional seperti rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Kalau kripto itu anti inflasi, teman-teman. Sedangkan mata uang konvensional itu terkena inflasi, yang mana setiap tahunnya nilainya turun, ya. Ibarat dulu uang 10.000 waktu saya kecil itu bisa jajan macam-macam, ya. Hari ini saya pegang uang 10.000, ya cuman bisa beli apa tuh? Beli kopi aja nggak bisa, ya. Beli bakso aja masih kurang, ya. Dulu bisa beli bakso sama bakpo kalau nggak salah. Nah, dulu uang 50.000, 100.000 nilainya sangat luar biasa besar. Tapi hari ini jajan anak SD udah 50.000, 100.000, teman-teman, ya. Karena nilainya turun karena ada inflasi. Sedangkan kripto, teman-teman, dari 2009 dulu harga per satu koping koinnya itu ada di $1, teman-teman, atau waktu itu sekitar 12.000. Hari ini, teman-teman, kalau tahu harga satu koinnya 2021 itu harganya hampir mendekati 900 juta, teman-teman, ya. Jadi dari Rp12.000 tahun 2009, hari ini itu langsung meroket atau meningkat nilainya menjadi 900 juta, teman-teman. Bayangin kalau tahun 2009 teman-teman punya aja satu koin Bitcoin, wah sudah jadi sultan hari ini, teman-teman. Nah, itu adalah contoh kecil kenapa kripto ini jauh lebih bernilai, jauh lebih potensi profitnya dibanding kita nyimpan uang mata konvensional, ya. Kemudian yang kedua, seperti saya bilang tadi, kripto diciptakan dengan supply terbatas, teman-teman, ya, yaitu 21 juta keping koin yang diciptakan dari awal dan tidak bisa ditambah dikurangi. Jadi sifatnya seperti emas, karena emas itu terbatas, makanya nilainya bisa meningkat terus-menerus, ya. Kalau uang dapat dicetak terus-menerus, ya, cetak aja terus, ya kan. Jadinya makin lemah kalau tidak diatur dengan baik, ya inflasinya akan sangat tinggi gitu. Kemudian kalau di kripto tidak bisa dipalsukan, teman-teman, ya, karena berbasis teknologi, ya, jadi tidak bisa dipalsukan. Kalau uang konvensional masih bisa dipalsuin tuh, ya. Kasihan tuh nanti kalau orang yang nggak teliti lihat uang palsu terus dia belanja kan rugi, ya. Kemudian kripto itu terdesentralisasi, teman-teman. Jadi yang membedakan kalau mata uang konvensional itu sentralisasi. Sentralisasi itu berarti ada regulator, ya. Ada Bank Indonesia atau Bank Dunia yang mengawasi peredarannya dan lain sebagainya. Kalau Bitcoin itu uang rakyat, teman-teman, ya, atau aset rakyat. Jadi yang bisa mentransaksikan kita tanpa perantara, teman-teman, ya. Kita bisa memindahkan aset dari kantong satu ke kantong lainnya tanpa harus perantara orang lain. Kalau di uang mata uang konvensional kita perlu regulator yang
mengesahkan itu dan lain sebagainya gitu. Kemudian kripto juga penggunaannya lintas negara teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau beli barang di Singapura, beli barang di Amerika dengan Bitcoin ya, seandainya negara tersebut sudah menerima sebagai alat tukar seperti di Brazil ya, di Rusia, teman-teman bisa kirim Bitcoin ya. Jadi tanpa perlu tukar uang lagi gitu. Kalau uang mata uang konvensional kan kita harus ke exchanger dulu ya, rupiah kan nggak bisa dipakai tuh, dipakai belanja ke Singapura, harus pakai mata uangnya masing-masing. Jadi kalau Bitcoin bisa diterima di seluruh negara ya yang sudah meregulasi tersebut. Tuh, jadi ini beberapa perbedaannya teman-teman ya. Nah, sekarang itu tadi dari aspek perbedaannya dengan mata uang konvensional. Nah, hari ini Bitcoin atau aset kripto juga diakui oleh masyarakat di seluruh dunia, bahkan negara. Kripto ini diakui sebagai aset teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu, aset itu adalah modal, kekayaan, atau sesuatu yang memiliki nilai yang meningkat dari waktu ke waktu ya. Aset yang kita tahu selama ini ya, yang tradisional mungkin seperti tanah, beli rumah, properti ya, emas dan lain sebagainya. Karena apa? Aset-aset tersebut ketika kita beli hari ini, di masa yang akan datang nilainya akan terus-terusan meningkat teman-teman. Itu yang disebut dengan aset. Jadi nilainya bukan turun tapi meningkat ya. Nah, berhubung kripto juga punya sifat yang seperti itu teman-teman. Jadi kripto ini adalah sebuah aset yang digital gitu. Meskipun tidak terlihat fisiknya secara fisik, tapi karena nilainya dan diakui oleh seluruh masyarakat dunia adalah sesuatu yang bernilai, maka disebutlah ini sebagai aset ya. Nah, ini teman-teman. Teman-teman kalau misalnya dulu ya sempat membandingkan. Jadi ini perbandingan antara nilai aset dari tahun 2018 ya, yang dibandingkan di sini ada 3 aset teman-teman ya. Ada BTC itu Bitcoin, ada emas, dan ada Nasdaq. Nasdaq ini adalah indeks saham luar negeri teman-teman ya. Saham-sahamnya perusahaan Apple ya, perusahaan-perusahaan Facebook dan lain sebagainya itu namanya Nasdaq. Nah, teman-teman, di tahun 2019 ketiga aset ini punya pertumbuhan nilai berbeda-beda ya. Kalau teman-teman lihat Bitcoin yang berwarna biru ya, yang berwarna biru itu Bitcoin. Di tahun 2019 dalam 1 tahun aja pertumbuhan nilainya itu sekitar 445% teman-teman. Ya, kalau di gold atau emas itu pertumbuhan nilainya hanya 134%, sedangkan di Nasdaq di 149%. Nah, beralih ke tahun 2020, tambah loncat lagi nilainya teman-teman ya, karena semakin viral Bitcoin ini. Jadi semakin banyak yang beli, semakin banyak yang mengadopsi, semakin banyak yang meregulasi negara menerima Bitcoin, nilainya juga semakin meroket teman-teman ya. Jadi di tahun 2020 peningkatan nilainya di 939 teman-teman ya. Kalah jauh nih ya, harga emas sama saham Nasdaq masih di 179%, 219%. Nah, di tahun ini teman-teman 2021 peningkatannya tambah gila-gila lagi teman-teman, 20 kali lipat ya, di 2079% ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau seandainya dulu tahun 2019 teman-teman sudah tahu Bitcoin, sudah pelajarin Bitcoin dan beli Bitcoin 1 juta aja waktu itu, naik tahun ini didiamin 3 tahun naiknya 20 kali lipat teman-teman ya. Jadi teman-teman 1 jutanya tadi itu didiemin aja jadi 20 juta teman-teman. Gila nggak tuh teman-teman? Ya. Ada yang mau jadi tiba-tiba kayak gitu juga nggak teman-teman? Tiba-tiba langsung jadi sultan ya. Uang 1 juta didiemin 3 tahun jadi 20 juta. Nah, kalau kita taruh di emas, naiknya juga nggak begitu signifikan teman-teman, kita belikan emas 1 juta. Ya, jadi inilah luar biasanya kripto
aset kripto atau Bitcoin ya. Jadi nilainya bisa meningkat ya. Dalam hitungan tahun itu bisa 2000%, teman-teman, mengalahkan aset-aset investasi lainnya. Begitu. Nah, ini sekarang saya bandingkan lagi, teman-teman ya. Tadi kan dibandingkan dengan mata uang ya. Sekarang saya bandingkan dengan aset investasi yang lain ya. Jadi ada 4 indikator ya. Yang pertama likuiditas. Kalau emas, teman-teman, bisa dicairkan, tuh bisa dengan cara dijual. Dijual di toko emas. Tapi teman-teman kalau misalnya butuh dana cepat gitu ya, misal tengah malam gitu ya, wah ada urgent nih, perlu duit ya, duit cash gitu kan. Nah, teman-teman bingung mau jual kemana ini emasnya nih. Sedangkan toko emas pada tutup ya kalau tengah malam ya. Jadi hanya bisa dijual pada jam kerja aja, teman-teman ya. Nah, terus yang berikutnya properti. Properti ini, teman-teman, sudah belinya mahal, belum bisa kita rasakan dalam waktu dekat, teman-teman ya. Karena kalau kita mau cairkan, kita butuh dana, itu susah ngejualnya, teman-teman ya. Banyak syaratnya lagi ya, harus bikin surat ini, surat itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kripto, teman-teman hari ini beli Bitcoin, mau cairkan besok itu gampang, teman-teman, 24 jam nggak ada liburnya ya. Jadi kita nanti menggunakan aplikasi yang namanya Binance ya. Disitulah kita bisa membeli dan menjual Bitcoin ya. Jadi sangat mudah dijual. Lagi butuh tiba-tiba langsung dicairin, nggak sampai 5 menit cair, teman-teman ya. Kalau kita punya emas mau cairin dulu, cari toko emas dulu, teman-teman ya. Kemudian unit terkecilnya kita kalau emas bisa beli per 1 gram emas, teman-teman ya. Nah, kalau properti kita harus jual seutuhnya rumah ya, sama pagar-pagarnya ya, sama atap-atapnya ya, nggak bisa kita belah dan butuh modal yang sangat besar. Tapi kalau di kripto, teman-teman, kita bisa beli dengan unit paling kecilnya. Jadi kita nggak perlu beli satu koin, teman-teman, karena satu koinnya Bitcoin itu kan harganya tadi 800 juta, teman-teman ya. Kita nggak perlu harus mengeluarkan uang 800 juta. Kita tuh bisa beli per 0,000001 koinnya. Jadi pecahannya saja. Jadi kita mau beli 1 juta dengan nominal 1 juta rupiah itu bisa. Dengan nominal 500.000 rupiah itu bisa, teman-teman ya. Jadi modalnya minimal, tidak perlu modal besar-besar ya. Kemudian portabilitas. Kalau emas ya sudah jelas ya, relatif susah dibawa-bawa ya kalau pindah rumah, kalau perjalanan jauh ya. Susah bawa emas batangan ya. Kalau mau bawa perhiasan, wah bahaya dijamret orang nanti, teman-teman ya. Kalau properti udah jelas nggak bisa dibawa-bawa, teman-teman. Teman-teman beli perumahan elit di kota ini, daerah ini, ya kan, kalau teman-teman tiba-tiba pindah domisili nggak bisa dibawa asetnya, teman-teman. Nah, kalau kripto kita bisa bawa kemanapun dan bisa transaksikan kapanpun dan dimanapun karena aset digital, teman-teman ya. Ini keunggulannya karena memang nggak ada fisiknya, jadi kemanapun kita pergi ya, mau kita bawa handphone, nggak bawa handphone, sepanjang kita bisa akses internet, kita bisa menyimpan aset kita, teman-teman. Nah, secara keamanan kalau emas ya tadi mudah hilang. Kalau misalnya nggak mau nyimpan di rumah, kita mau nyimpan di bank ya, dikenakan biaya, teman-teman ya, biaya simpan biasanya di bank itu. Nah, kalau rumah, ya secara keamanan memang aman, tapi jangan lupa, teman-teman, biaya perawatan, operasional, kita harus keluar biaya lagi, teman-teman ya. Mau bikin rumah untuk disewakan ya, dalam beberapa tahun misalnya mau dijual. Nah, selama kurun waktu tersebut kan kita harus renovasi ya, terus harus ngecat ulang apa segala macam biar nilainya tetap baik, teman-teman. Jadi keluar ongkos lagi ya. Tapi kalau di kripto aman, teman-teman ya. Karena keamanannya itu menggunakan kode OTP dan verifikasi email ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pakai link aja, OVO, GoPay ya, sudah terbiasa. Jadi yang bisa tarik dana dan transfer itu hanya kita sendiri karena nanti setiap transaksinya memerlukan kode SMS dan verifikasi via email. Jadi sangat aman. Jadi tidak ada pihak yang bisa mengambil atau mencuri aset kita di kripto ini, teman-teman ya. Jadi inilah perbedaan
kripto dengan aset investasi lainnya, teman-teman. Nah, sekarang sudah tahu tadi ya keunggulannya, sudah tahu perbedaannya, sudah tahu potensi pertumbuhan nilainya dari tahun ke tahun. Sekarang saya mau kasih tahu teman-teman caranya. Ada beberapa cara nih ya untuk kita mendapatkan keuntungan dari kripto ini, teman-teman ya. Jadi dari berbagai cara saya rangkum menjadi 4 cara, yaitu ada mining, ada hold, ada staking, ada trading, teman-teman ya. Nah, kita bicara pertama mining, teman-teman. Ada yang pernah dengar nggak ya mining Bitcoin? Ya, jadi mining ini adalah aktivitas penambangan. Jadi bukan emas aja sama batu bara, teman-teman ya, yang bisa ditambang ya. Jadi Bitcoin atau kripto juga bisa ditambang ya dengan komputerisasi tentunya karena dia adalah aset digital. Jadi untuk menambangnya dengan cara menggunakan komputer ya. Ini adalah salah satu contoh postingannya Yang Lex nih, teman-teman ya. Jadi Yang Lex nih membuka kebun ya di rumahnya dia ya, kebun kripto, yaitu isinya semuanya komputer dengan pendingin dan online ya. Jadi wah ya, jadi dia punya perkebunan kripto di rumahnya. Nah, ini asik sekali, tapi ini biayanya mahal sekali, teman-teman ya. Ya, kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah hold ya. Biasa disebut dengan hold. Secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan membeli aset dan menahannya dalam periode waktu tertentu. Ini seperti kita beli emas, teman-teman ya. Kita beli atau beli instrumen investasi lainnya lah ya. Kita beli terus didiemin, teman-teman ya. Seperti tadi kita beli 1 juta Bitcoin gitu ya. 1 juta rupiah Bitcoin, kita diemin 3 tahun. Nah, meningkat dah nilainya tuh. Dengan hold aja kita udah bisa cuan, teman-teman ya. Udah bisa profit ya. Nah, jadi ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman. Ini sangat sederhana sekali, teman-teman. Teman-teman cukup beli saja, udah didiemin aja. Nanti dibuka lagi 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, wah udah jadi sultan tuh, teman-teman ya. Berikutnya staking. Nah, staking ini adalah proses mengunci aset kripto melalui wallet dalam rentang waktu tertentu untuk mendapatkan hadiah atau keuntungan. Jadi ini mirip deposito, teman-teman ya. Jadi sekarang sudah banyak aplikasi, salah satunya tadi saya sebut Binance ya. Itu adalah aplikasi trading atau bursa kripto terbesar di dunia. Dia bisa menawarkan fitur deposito, teman-teman. Jadi kalau kita punya Bitcoin atau koin-koin lainnya ya, kan koin itu bukan hanya Bitcoin, teman-teman, ada Doge, ada Ethereum ya, macam-macam nama kripto itu. Jadi kita bisa depositkan. Nanti kita diberi bunga dari situ. Misalnya kita kunci dana kita itu setahun dan seterusnya. Bedanya sama hold tadi, kalau hold kan didiemin aja. Ya, memang nilainya sudah meningkat. Nah, kalau di sini nilainya juga meningkat karena kita tabung ceritanya di Binance. Nah, kita dapat bunga lagi dari situ, teman-teman, dapat imbal balik dari situ. Nah, berikutnya adalah trading, teman-teman ya. Trading ini adalah aktivitas jual dan beli aset dalam waktu pendek maupun panjang dengan memanfaatkan selisih harga suatu komoditas, teman-teman. Nah, jadi trading ini bahasa umumnya adalah dagang, teman-teman ya. Seperti kita dagang. Trade ini kan berasal dari kata perdagangan, trading. Jadi trading ini bisa kita lakukan untuk orang-orang yang mungkin punya tipikal moderat atau agresif, teman-teman ya. Karena dengan trading kita bisa mendapatkan profit atau potensi keuntungan lebih besar dibanding hold dan staking, teman-teman ya. Karena kita memanfaatkan pergerakan harga kripto tersebut. Jadi kita beli ketika murah, kita jual ketika harga naik, teman-teman. Nah, di situ kita dapat selisih harganya, itu yang menjadi keuntungan kita, teman-teman. Karena kalau teman-teman tahu, yang namanya kripto, itu pergerakan harganya itu lumayan dinamis, teman-teman. Jadi tidak flat yang naik begitu terus. Dia kayak detak jantung, teman-teman ya. Bisa minggu ini naik, minggu depan turun, bisa turun lagi, bisa turun lagi, bisa naik lagi, bisa turun lagi, bisa naik. Nah, pergerakan inilah yang dimanfaatkan sama orang-orang yang melakukan aktivitas trading. Jadi kita bisa memanfaatkan lebih cuan lagi, lebih besar lagi dengan
mentradingkan aset kripto, teman-teman ya. Karena satu hari kripto itu bisa naik puluhan persen sampai ratusan persen, teman-teman ya. Nah, kalau kita dalam jangka waktu panjang kan lama nunggunya yang dari 1 juta ke 20 juta kan tadi butuh waktu 3 tahun ya, teman-teman ya. Kalau bicara dari historis ya. Tapi kalau dengan trading dari uang 1 juta sebulan bisa jadi 20 juta mungkin, teman-teman ya, karena aktif mentrading tadi. Jadi tidak perlu nunggu waktu 3 tahun, kita memanfaatkan pergerakan harganya itu dengan lebih cepat, teman-teman. Itulah yang dinamakan trading, teman-teman ya. Nah, ini perbandingannya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita mining, teman-teman, ya biayanya besar karena komputer yang digunakan itu bukan komputer yang Pentium 1, Pentium 2, teman-teman ya. Speknya harus dewa semua, harus tinggi ya. VGA-nya harus RTX ya, terus RAM-nya dan lain sebagainya besar lah, biayanya besar. Bisa ratusan juta sampai miliaran. Terus juga boros energi, teman-teman ya. Karena komputer nggak boleh mati, teman-teman. Nyala terus-menerus ya. Tagihan listrik bisa jebol nih kalau mining ya. Nah, kemudian kalau hold gimana? Nah, kalau hold modalnya memang lebih kecil ya. Kita bisa beli mulai dari mungkin Rp100.000 itu sudah bisa beli. Kemudian juga fleksibel, bisa dicairkan kapan saja. Karena ya tadi sifat kripto dari fleksibel ya. Kemudian profitnya mengikuti kondisi market. Nah, ini kekurangannya, teman-teman ya. Ketika kita beli dan harganya lagi turun ya kita belum profit ya, nunggu harganya naik. Jadi kita pasrah aja, teman-teman ya. Nah, kalau bedanya sama staking tadi modalnya sama-sama minimal, tapi kekurangannya dananya tadi terkunci hingga waktu yang ditentukan. Jadi misalnya kita deposit atau staking Bitcoin selama setahun. Nah, selama setahun tadi kita nggak bisa ngambil dana, teman-teman ya. Kita nggak bisa cairkan dana karena terkunci selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, barulah kita bisa mencairkan. Nah, mendapatkan return plus imbal hasil tadi, teman-teman ya, kelebihannya. Nah, kalau trading itu modalnya minimal, sama-sama modal minimal, teman-teman, dan dia fleksibel, bisa dicairkan kapan saja ya. Potensi profit lebih maksimal, teman-teman ya. Jadi potensi profitnya lebih maksimal dibanding yang lain karena kita memanfaatkan fluktuasi harga atau perubahan harga, disitulah kita mendapatkan keuntungan lebihnya. Nah, jadi investasi Bitcoin sebenarnya sama seperti prinsip jual beli dan investasi pada umumnya, di mana kita membeli suatu aset dan menjualnya saat harga aset tersebut sudah meningkat untuk mendapatkan profitnya. Jadi di sini saya sedikit sharing atau menitik beratkan kepada aktivitas trading ya, teman-teman, karena inilah yang hari ini saya dan teman-teman di Everybody Cuan. Jadi Everybody Cuan itu adalah komunitas, teman-teman ya. Komunitas, semua orang bisa bergabung dan di situ kita bisa belajar bareng-bareng entah invest maupun trading ya. Tapi yang sedang kita lakukan bersama teman-teman adalah mempelajari soal tradingnya. Karena dengan trading inilah kita bisa mendapatkan profit lebih maksimal, teman-teman ya. Jadi contoh tradingnya kurang lebih seperti ini. Secara umum ya, kalau kita tadi beli Bitcoin di harga 800 juta dengan modal 1 juta ya. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan uang 800 juta untuk satu keping koin Bitcoin, teman-teman ya. Kita beli dengan pecahannya saja bisa. Jadi kita misalnya contoh beli dengan 1 juta rupiah, kemudian kita jual saat harganya sudah meningkat ke harga 880 juta. Berarti ada kenaikan 10%, teman-teman ya. Tadinya modal kita 1 juta, setelah harga Bitcoin jadi 880 juta, berarti uang kita tadi atau aset kita tadi itu nilainya sekarang 1,1 juta, teman-teman ya. Dengan begitu modal yang awalnya 1 juta sekarang menjadi 1,1 juta. Berarti keuntungan yang kita dapat sejumlah 100.000 ya, 1 jutanya kembali tambah plus 1 juta 100.000. Nah, inilah simpel sederhananya trading, teman-teman ya. Kita dagang seperti kita dagang cabai ya, dagang makanan ya, beli jualan bisnis reseller ya. Kita beli dari gudang itu harganya murah, kita jual dengan harga tinggi. Begitu juga kurang lebih ya. Nah, sekarang untuk memulai berinvestasi Bitcoin
ada beberapa aplikasinya teman-teman. Di mana sih kita mau beli Bitcoin, di mana sih kita mau beli Doge, di mana sih kita mau beli kripto dan seterusnya. Itu ada aplikasinya. Yang seperti saya bilang tadi, kalau saya dan teman-teman lebih banyak menggunakan Binance ya. Tapi Indonesia juga punya aplikasi teman-teman ya. Namanya Indodax dan Toko Kripto ya. Jadi ini bisa teman-teman download ya di App Store dan Play Store untuk memulai beli koin pertama teman-teman atau investasi di situ ya. Nah, sampai sini kita sambil tanya jawab dulu kali ya sebelum ke yang lebih detail lagi soal trading. Boleh kita jawabin dari kolom komentar ini kali ya, Bro Andi ya. Oke. Oke. Ini ada yang bertanya, kalau disebut bahwa cryptocurrency merupakan sebuah alat tukar, bagaimana implementasinya di Indonesia? Bahwa regulator belum menjadikan cryptocurrency sebagai alat tukar di Indonesia. Kalau belum menjadi alat tukar, berarti perlakuan masih seperti investasi. Menurut Bapak, ya betul sekali ya, Bro Afrian ya. Hari ini Indonesia memang belum meregulasi kripto ini sebagai alat tukar. Jadi yang alat tukar yang sah di Indonesia masih rupiah, teman-teman ya. Masih rupiah. Jadi kripto, Bitcoin, Doge dan lain sebagainya belum bisa ditransaksikan. Makanya hari ini masih dalam ranahnya Bapeti. Bapeti itu Badan Pengawas Komoditas Berjangka ya. Jadi masih dianggap sebagai aset. Jadi kalau kita beli dan jual sebagai aset, seperti kita jual dan beli emas, seperti kita jual dan beli rumah, itu masih boleh ya, disahkan dan tidak dilarang gitu. Jadi kita masih menganggap sebagai aset investasi ya. Nah, wah nggak perlu kerja sih saya, ya bener ya. Karena kalau sudah punya Bitcoin, ada 100 Bitcoin, udah nggak perlu kerja lagi bro. Makanya harus sudah nanam dari sekarang ya, biar tuanya lagi udah nggak perlu kerja lagi. Karena di motonya everybody cuan itu slogannya, karena kita nggak bisa kerja sampai tua teman-teman ya. Jadi sama-sama muda harus sudah mulai investasi. Untuk rekomendasi, saya ingin investasi kripto, apa platformnya kripto, apa yang saya beli. Nah, teman-teman bisa investasi di platform yang saya jelasin ini ya, bisa di Binance, Indodax, atau toko kripto teman-teman ya. Untuk kripto apa yang saya beli, nanti teman-teman ikut aja ya, join di komunitas, di grupnya Everybody Cuan, nanti teman-teman bisa sama-sama belajar, dan bisa dapatkan rekomendasi koin apa nih yang lagi rame ya, dan lain sebagainya. Tenang, kita akan ajarin sama-sama. Kalau masih awal, yang paling awal sih Bibit ya. Kalau Bibit mah bukan kripto teman-teman ya, Bibit itu reksadana. Ya, tapi kalau untuk pemula boleh. Tapi kalau teman-teman boleh milih nih ya, kalau ada kendaraan yang lebih kencang sama yang lebih lambat, teman-teman pilih yang kencang apa yang lambat nih untuk ketujuan, untuk mencapai ke suatu tujuan gitu ya. Kalau reksadana kan return-nya mungkin paling tinggi per tahun itu 15% sampai 30% teman-teman ya. Itu kalau reksadana saham ya. Nah, sedangkan di kripto 1 tahun itu bisa ratusan persen teman-teman ya. Jadi lebih ngebut ya, uang 1 juta kita taruh di reksadana sama kita taruh di Bitcoin, lebih ngebut di Bitcoin teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, nanti sama-sama sambil belajar ya. Nah, ini sudah dijawab nih sama Oen Ponco ya. Betul. Betul bisa dibawa, tetapi untuk sampai ini kita sendiri apakah sudah ada yang paham untuk hal tersebut? Ya, kaget itu yang lag ya. Wah ya, yang lag kesetrum nggak tahu tuh ya. Jadi sudah teman-teman, makanya kita bikin komunitas Everybody Cuan ini agar kita sama-sama belajar, semakin banyak yang tahu ya. Jadi orang yang mau belajar nggak kebingungan ya. Makanya nanti kita bisa belajar bareng-bareng supaya tidak tersesat teman-teman ya. Oke. Jadi sekarang waktu yang pas untuk membeli satu aset kripto untuk Indonesia, apakah ada aset kriptonya? Ya, sekarang waktu yang tepat teman-teman ya. Kalau bicara
investasi waktu kapan yang tepat adalah hari ini teman-teman ya. Semakin kita menunda, semakin kita besok tarsok, kita akan ketinggalan dan cuma nonton aja teman-teman ya. Tetangga kita kok tiba-tiba kaya ya, tetangga kita kok tiba-tiba mobil baru ya. Kita bingung apa tuh? Oh ternyata diselidiki dia beli Bitcoin teman-teman ya. Makanya dalam waktu 1, 2, 3 tahun udah tiba-tiba langsung kaya ya. Jadi semakin kita menunda, semakin kita ketinggalan ya. Kalau untuk Indonesia, apakah ada aset kriptonya? Nah, Indonesia juga bakal digadang-gadang menciptakan kripto atau koin digitalnya sendiri ya, tapi belum. Tapi teman-teman coba Google aja, Bank Indonesia bakal dalam waktu dekat juga merilis koin rupiahnya ya. Jadi lagi rencana. Untuk tahu waktu yang pas atau tidak diperlukan analisa teknikal dan fundamental, analisa kuantitatif juga diperlukan. Betul ya, apa itu analisa teknikal? Nah, jadi kalau teman-teman mau belajar trading ya, nanti saya jelaskan ada satu materi lagi terkait trading ya. Kita memang harus memerlukan analisa teknikal teman-teman ya. Jadi nggak bisa sembarang beli dan sembarang pilih koin teman-teman ya. Jadi koin-koin itu juga ada berbagai macam karakternya ya. Ada koin yang memang bagus, ada koin yang juga apa nilainya malah turun. Nah, ujung-ujungnya nggak naik-naik ya kita rugi, teman-teman. Jadi, perlu analisa teknikal, fundamental untuk kita memulai trading di kripto ya. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar juga soal itu ya. Oke. Dari Vini Friska, gimana cara analisis tren di kripto agar kita tahu waktu yang tepat untuk beli ataupun stop loss ya. Nah, ini juga nanti saya akan jelaskan di materi berikutnya untuk kita bisa menganalisa dengan otomatis ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, jadi kita bisa beli di waktu kapan saja, nggak perlu harga turun, nggak perlu stop loss ya. Karena di kripto itu kalau di Binance, di Indodax, di toko kripto itu kita trading di market spot teman-teman. Jadi tidak ada potensi kehilangan uang. Ketika harga turun, uang kita tidak hilang teman-teman ya. Seperti kita beli emas aja. Jadi kita hold aja. Dan nanti kalau sudah harganya naik, barulah kita jual. Jadi kita nggak bisa stop loss. Ya, nanti saya jelaskan caranya seperti apa. Nah, kalau sekiranya kita ingin melakukan staking, kalau ingin mendapatkan hasil return yang tinggi, apakah harus menahan hingga 3-5 tahun atau mengikuti pergerakan harga saat itu ya. Jadi kalau staking ya setiap koin juga punya penawaran bunga atau return yang berbeda-beda ya. Memang nilainya semakin panjang semakin tinggi bunganya ya. Tapi ya tergantung kembali ke teman-teman sendiri mau menghold atau menstakingnya berapa lama ya. Paling sedikit itu di 1 bulan ada bisa teman-teman ya. Paling sebentar itu 1 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun dan seterusnya ya. Untuk modal awal sekiranya berapa ya Bang nominalnya? Nah, kalau untuk trading maupun hold ya di aplikasi tersebut itu bisa mulai dari 100.000 kalau tidak salah ya. Saya nggak hafal persisnya, tapi dengan modal 100.000 udah bisa kok, udah bisa beli koin gitu ya. Jadi modalnya sangat minimal sekali teman-teman ya. Oke. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi silahkan. Sebelum kita lanjut ya. Habis ini saya akan mau bahas soal trading lebih detail ya. Karena trading inilah salah satu cara yang memiliki potensi keuntungan yang lebih besar ya. Tapi ada resikonya teman-teman ya. High return, high risiko ya. Tapi bagaimana kita meminimalisir resiko itu dengan berbagai cara. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita lanjut ya, kalau nggak ada ya. Oh, ini ada nih, Ahmad Sunario. Buat isi depositnya apakah bisa lewat minimarket? Waduh, belum bisa teman-teman ya, belum bisa nih kita top up dana di Indomaret ya. Jadi tetap menggunakan aplikasi ya. Nanti dari aplikasi itu kita transfer ya dengan virtual account dengan cara transfer. Jadi belum bisa nih di Indomaret ya. Ada lagi mungkin teman-teman? Oke. Untuk toko kripto bisa melalui GoPay, betul ya. Bisa GoPay.
Oke, kita lanjut ya. Kita bahas lebih detail soal trading. Nah, di sini adalah perbedaan teman-teman ya. Trading itu bisa dilakukan dengan dua cara hari ini ya. Kalau orang zaman dulu, trading itu manual trading teman-teman ya. Jadi mungkin kalau waktu teman-teman suka lihat di TikTok ya, di story ya, orang lagi posting-posting gambar grafik-grafik itu atau chart ya, atau biasa kita sebut dengan candle, itu lagi trading teman-teman ya. Nah, kalau kita manual trading kan kita sendiri yang melakukan aktivitas trading itu. Trading itu apa? Balik lagi ke tadi, aktivitas jual dan beli. Jadi kita bisa beli waktu Bitcoin harga 800 juta, kita tunggu nanti dia naik 10% baru kita jual ya. Jadi manual trading itu aktivitas yang kita lakukan sendiri ya. Tapi manual trading ini punya berbagai kelemahan ya. Apa? Yang pertama butuh emosi yang stabil teman-teman ya. Karena yang namanya trading itu kita jadi kadang tuh kalau lagi percaya diri banget jadi rakus teman-teman ya. Jadi wah cuan segini nih, tahu gitu tadi ku beli banyak-banyak ini kan. Jadi kita rakus, jadi tamak teman-teman ya. Kalau tidak dibarengi dengan keilmuan atau fundamental yang baik ya. Kemudian butuh waktu dan pengalaman untuk menganalisa ya. Kalau untuk trading manual teman-teman ya, kita harus belajar ya. Harus pelajarin, harus tahu historis 1 tahun sebelumnya dan lain sebagainya, kita analisa juga dari berbagai macam teknik ya. Jadi kita perlu belajar dan butuh waktu dan pengalaman untuk kita bisa jago dengan manual trading teman-teman ya. Butuh jam terbang ya, butuh kesadaran dan ketepatan dalam membuat keputusan, dan harus selalu update informasi teman-teman ya. Jadi kalau kita mau terjun ke dunia trading dan kita trading manual, kita harus bisa mengendalikan diri dan punya banyak waktu untuk belajar ya. Nah, berhubung hari ini teknologi sudah canggih ya, hari ini apa-apa digital, bahkan sekarang aktivitas trading itu ada alat bantunya teman-teman ya. Jadi sekarang itu 1 tahun terakhir kita bisa trading dengan cara otomatis teman-teman ya. Nah gimana tuh Bang caranya trading otomatis? Berarti kalau kita nggak ngapa-ngapain, ditinggal tidur, ditinggal nongkrong, terus bisa trading dong? Iya bisa sekali teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu ngerti secara fundamental teknik yang begitu jelimetnya, tapi setidaknya tahu sedikit nggak apa-apa. Tapi kita tetap bisa profit dari hasil trading yang dilakukan oleh aplikasi ya. Ada namanya aplikasi gitu ya. Nah, aplikasinya apa nanti saya jelaskan. Jadi trading otomatis ini yaitu karena dia bisa mentradingkan selama 24 jam, ketika kita tidur ya dia jalan tuh tradingnya ya. Jadi dia yang menggantikan kita trading setiap harinya selama 24 jam. Kemudian emosional lebih terjaga teman-teman. Jadi kita enggak panik, terus juga enggak rakus ya, kalau lagi untung enggak rakus, kalau lagi rugi juga enggak panik ya, atau harga turun jadi wah gimana nih, wah. Jadi kita tetap santuy teman-teman ya, investasi santuy ya. Kemudian auto monitoring secara real time, lebih stabil, aman dan nyaman. Jadi trading menggunakan robot adalah solusi paling tepat. Jadi hari ini ada teknologi robot yang bisa membantu kita trading ya dengan otomatis ya. Nah, apakah nama aplikasinya? Nah, ini saya kenalkan nama aplikasinya untuk trading otomatis teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Royal Q teman-teman. Jadi Royal Q ini sebuah aplikasi yang bisa kita download juga untuk melakukan aktivitas trading ya. Tradingnya ini terciptanya di Binance teman-teman, tapi aplikasi inilah yang nanti kita konekkan ke Binance, yang mana dialah nanti akan menjalankan aktivitas beli dan jualnya secara otomatis ya. Jadi saya dan teman-teman menggunakan aplikasi Royal Q ini untuk membantu kita nih yang awam, yang baru belajar ya, untuk bisa profit dengan metode trading, tapi tradingnya dijalankan oleh robot teman-teman, jadi otomatis. Dan ini asiknya teman-teman, jadi kita tuh investasi tapi trading tapi rasa investasi. Maksudnya apa ya, kita nggak perlu mantengin analisa market
tiap malam begadang ngeliatin ini, udah otomatis robot yang melakukan itu, aplikasi yang menjalankan itu. Jadi asik banget ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang awam sekalipun bisa menggunakan aplikasi ini, yang baru belajar maupun yang sudah jago sudah bisa memanfaatkan aplikasi ini sebagai alat bantu kita untuk trading ya. Jadi ini asik banget teman-teman ya. Bisa di-download di App Store dan Play Store ya. Namanya Royal Q teman-teman ya. Nah, contoh logic bot-nya nih ya. Saya sedikit jelaskan kenapa sih saya dan teman-teman merasa aman dan nyaman menggunakan robot Royal Q atau aplikasi Royal Q ini teman-teman ya. Jadi cara kerja robotnya itu kurang lebih seperti ini, sederhana sekali teman-teman. Contoh saja ya, ini contoh saja. Jadi kita taruh modal itu 10 juta teman-teman ya. Dan modal itu kita taruh bukan di Royal Q-nya teman-teman ya, tapi di Binance ya. Binance ini adalah digital wallet kripto yang terbesar di dunia ya. Nah, jadi kita taruh uang 10 juta, dibelikanlah robot koin oleh robot itu 1 juta teman-teman. Contoh ini seperti trading emas ya, seperti kita jual dan beli emas. Jadi kita beli waktu itu anggap aja 1 gramnya 1 juta ya. Jadi oleh robot akan otomatis dia beli 1 juta. Jadi tidak langsung 10 juta dibelikannya teman-teman ya. Dia beli secara bertahap. Supaya apa? Supaya profitnya bisa lebih maksimal teman-teman ya. Saya jelaskan ya. Jadi seandainya katakanlah 1 Bitcoin tadi harganya 1 juta atau 1 gram emas harganya 1 juta. Dia belilah 1 gram emas. Keluar sudah modal 1 juta. Kita punya 1 gram emas ya kan. Sisa modal kita masih 9 juta. Nah, ternyata beberapa waktu berikutnya atau besok harganya turun teman-teman ya. Per gramnya jadi 800.000. Nah, kalau di Royal Q justru itu waktu yang tepat dia beli lagi. Nah, keluar lagi dia 1 juta rupiah untuk beli harga emas di harga 800.000 waktu itu. Jadinya kita punya ketambahan emas 1,2 gram emas teman-teman ya. Jadi kita punya total emas itu 2,2 gram. Sisa modal 8 juta. Nah, ternyata hari berikutnya harga emas turun lagi teman-teman 500.000 per gramnya. Nah, kita beli mumpung lagi diskon, kata robot ya beli 2 juta gitu kan. Nah, dia akhirnya dapatnya 4 gram karena waktu itu harga emasnya 500.000 teman-teman. Dia belilah 2 juta. Modal masih 6 juta teman-teman, tapi emas yang kita miliki sekarang 6,2 gram emas teman-teman ya. Karena kita beli waktu harga turun malah beli. Nah, sekarang pertanyaannya, di harga berapakah kita mendapatkan keuntungan ketika naik di berapa teman-teman? Ya, ada yang bisa jawab di sini? Apakah dia harus nunggu harga emas jadi 1 juta lagi baru bisa profit atau seperti apa? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi kita punya 6,2 gram emas teman-teman ya. Nah, harga terkini 500.000 gitu ya. Nah, dia naik sampai harga berapa dulu sampai dia bisa profit teman-teman? Apakah nunggu harganya jadi 1 juta dulu baru profit atau seperti apa? Ada yang mau jawab? 700.000. Oke, ya. Kurang lebih benar teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu menunggu harga emas jadi 1 juta dulu karena kita sudah melakukan averaging down. Itu nama tekniknya ya teman-teman, averaging down. Averaging down itu ketika harga turun kita malah beli ya. Dan itu dilakukan secara otomatis oleh robot dan aplikasi teman-teman ya. Tidak perlu sampai 700.000 kawan ya. Di harga 645.000 saja kita jual itu 6,2 gram emas, kita udah profit teman-teman ya. Jadi profitnya itu sekitar kita hitung ya, 645 dikali 6,2 ya. Jadi sekitar ya sekitar 700.000 lah ya. Kita sudah bisa BEP ya. Itu balik modal teman-teman ya. Jadi ketika harga di atas itu kita sudah bisa profit teman-teman ya. Jadi inilah logic botnya teman-teman. Inilah cara kerja robot. Jadi ketika
harga naik maupun turun, kita masih bisa tetap mendapatkan keuntungan. Jadi ini yang dinamakan dengan strategi averaging down ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah benefit dan fitur Royal Queue teman-teman ya. Dengan menggunakan Royal Queue, apa sih benefit dan fiturnya? Yang pertama, sewanya terjangkau ya. Jadi teman-teman, kita menggunakan aplikasi ini juga nggak gratis ya teman-teman. Karena apa? Karena kan kita sudah diganti atau dibantu untuk melakukan aktivitas trading tadi teman-teman ya. Jadi ibaratnya kita sudah dibantuin, tetap ada upahnya teman-teman ya. Ibarat kita hari ini mau nonton Netflix misalnya gitu kan juga kena biaya berlangganan teman-teman, nggak gratis ya. Jadi hari ini aplikasi berbayar itu sudah umum teman-teman ya. Jadi untuk menggunakan aplikasi Royal Queue ini untuk kita bisa trading secara otomatis, kita dikenakan biaya sewa $120 itu untuk 1 tahun teman-teman ya. Jadi kalau kita hitung per hari itu nggak nyampe Rp5.000 teman-teman ya. Kemudian setiap profit itu kita bagi hasil 80-20% ya. Jadi kita akan dikenakan biaya pembagi hasil itu ketika profit saja. Jadi kalau misalnya teman-teman satu hari profit $10 gitu ya. Nah, kita akan bagi hasil dia $2 gitu ya. Karena dia sudah membantu kita untuk trading ya. Kemudian berikutnya modal aman teman-teman ya. Modalnya itu kita tidak setor ke siapapun ya. Kita tidak setor ke PT ini dan perusahaan ini, kita hanya top up di Binance teman-teman. Jadi dana atau modal kita aman karena kita berada di account Binance. Karena setiap kita bikin account Binance nanti akan diminta data diri teman-teman ya, verifikasi data, foto KTP dan lain sebagainya. Jadi hanya orang yang tersebutlah yang bisa menarik maupun menambah dana tersebut teman-teman ya. Nah, di Royal Queue juga punya fitur copy trading teman-teman ya. Nah ini yang kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di Royal Queue itu kita bisa trading manual juga maupun otomatis. Nah yang otomatis ini kita tinggal ikut settingan orangnya teman-teman ya. Misalnya teman-teman bingung nih, lah terus bang gimana? Sudah download Royal Queue nih, terus harus pilih koin apa? Nah kalau kita nggak ngerti koin apa yang bagus, koin apa yang lagi bagus, itu kita tinggal copy trading aja teman-teman, kita tinggal serahkan settingan ke trader-trader yang sudah profesional di situ, nanti ada daftarnya, nanti dia akan pilihkan koin apa yang lagi bagus, strateginya seperti apa dan lain sebagainya, itu sudah ada di situ teman-teman, kita tinggal ikutin aja ya. Kemudian fitur berikutnya adalah kita trading di spot trading teman-teman. Spot trading itu adalah tempat atau bursa yang mana kita bisa mendapatkan asetnya secara real ya. Jadi kita seperti jual dan beli emas. Jadi kita beli itu betul-betul memiliki barangnya ya atau asetnya. Jadi ketika harga turun kita tidak rugi teman-teman ya. Ketika harga turun ya asal kita tidak jual secara manual waktu harga turun ya kita belum rugi teman-teman ya. Jadi dana kita aman ya. Kemudian modal liquid ya, dana investasi bisa ditarik dan di top up kapanpun. Dan ini kelebihannya teman-teman ya, kalau kita investasi di tanah ya, beli rumah, kita beli ini apa segala macam kan mau mencairkan susah teman-teman ya, harus dijual dulu dan lain sebagainya. Kalau ini kita bisa anytime bisa tarik jadi jam berapapun dan di hari apapun ya. Trading juga 24 jam nonstop. Nah, ini menariknya dibanding bursa saham ya. Kalau bursa saham itu kan Senin sampai Jumat aja teman-teman ya. Terus di atas jam 5 sore udah tutup, perdagangan sudah nggak ada lagi. Jadi kita profitnya ya segitu-segitu aja. 1 minggu nggak trading ya nggak bisa dapat keuntungan. Kalau di kripto teman-teman ya 24 jam nonstop, 1 minggu, Lebaran, Tahun Baru nggak ada liburnya. Jadi setiap hari setiap waktu kita bisa cuan, bisa profit gitu teman-teman ya. Nah, terus gimana? Kalau misalnya saya trading dengan menggunakan Royal Queue, saya bisa dapat keuntungan berapa nih ya? Ibaratnya kalau trading manual tadi kan saya harus melakukan aktivitas tadi manual dan kita juga belum bisa estimasi keuntungannya berapa. Nah, tapi kalau menggunakan Royal Queue kita bisa melihat per hari itu profit kita berapa ya. Apakah ada profit atau tidak? Karena kan menyesuaikan dengan kondisi market, teman-teman. Ketika harga lagi naik, lagi bullish,
dia akan naik dan kita bisa profit. Tapi kadang-kala juga waktu lagi harga turun ya kita lagi puasa profit gitu ya. Tapi secara umum, secara rata-rata itu kalau kita trading kripto menggunakan Royal Q itu estimasi satu harinya bisa mendapatkan 0,1% sampai dengan 1% per hari. Tapi ini sifatnya bukan jaminan ya teman-teman, tapi estimasi ya. Karena yang pernah teman-teman atau orang-orang yang sudah merasakan atau menjalankan robot ini, trading dengan Royal Q ini kurang lebih di sekitaran ini profitnya teman-teman. Ini contohnya cara menghitungnya begini. Misalnya kita invest gitu ya teman-teman, misalnya 1 juta ya, 1 juta. Jadi dari 1 juta itu kita bisa dapat profit 0,1 sampai dengan 1% per harinya teman-teman ya. Kalau contoh aja kita ambil yang paling tinggi ya, misalnya 1% dikali 30 hari ya kan, dalam 1 bulan ada 30 hari, berarti kan ada 30% keuntungannya teman-teman ya. Jadi uang 1 juta tadi dengan racun 30% itu kita profit 300.000 teman-teman dalam 1 bulan. Itu tanpa kita ngapa-ngapain, kita diemin aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya rata-ratanya di 0,1 ya dikali 30 5% ya. 5% per bulan itu sudah luar biasa besar juga teman-teman ya, dibanding kita nabung uang 1 juta di bank ya. Itu bunganya berapa sih ya, malah duit kita berkurang terus teman-teman ya, kena biaya admin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita invest di kripto ya dengan Royal Q, kita bisa dapat potensi keuntungan 0,1 sampai dengan 1% estimasi. Nah, kalau lebih gimana Bang? Pernah lebih nggak? Pernah, dan sering sekali ya. Jadi saya juga pernah 1 hari itu dapat 2%, dapat 3% ya. Jadi ini hanya estimasi kurang dan lebihnya ya. Bahkan saya kemarin bulan Agustus kemarin bisa dapat sekitar 25% ya profitnya teman-teman ya. Jadi tanpa saya ngapa-ngapain, saya diem aja, saya sambil pelajarin fundamental dan lain sebagainya, ya tahu-tahu uang saya bertambah deh ya, dibanding kita nabung di bank, taruh duit di bank banyak-banyak, nggak bertumbuh-tumbuh ya. Jadi lebih baik kita pindahkan saja ke instrumen yang lebih cepat return-nya ya. Nah, ini kurang lebih profit portfolio tradingnya ya teman-teman ya. Jadi ini contoh tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Ini adalah hasil rekap profit hariannya teman-teman ya. Kita bisa lihat di aplikasi Royal Q ini profit berapa sih kita hari ini, itu ada tanggalnya, ada bulannya ya. Ini kurang lebih trading dengan modal $1.500, 3 minggu sudah dapat $288 teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi ini profit ininya ya, kumulatifnya selama 3 minggu $288 ya. Ini bisa dilihat nih tanggal 9 bulan 9 tanggal 15 profitnya $13, $16, $28, $14 dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada yang 3 bulan teman-teman, yang tadi 3 minggu, ini 3 bulan. Modalnya lebih besar, $15.000 ya. Itu bisa profit 3 bulan $5.000 teman-teman ya. Jadi $5.000 itu berapa itu ya? Besar teman-teman ya. Satu hari itu bisa profit $25, $79, $153 dan lain sebagainya. Nah, nanti juga saya bisa kasih lihat deh punya saya ya. Saya itu trading di Royal Q modalnya nggak sebesar ini sih. Saya cuma modal $1.000 ya. $1.000 itu kalau kursnya 15.000 sekitar 15 juta teman-teman ya. Nah, dari uang 15 juta ini dari 2 bulan saya diamkan saja dengan Royal Q, dapatnya berapa nanti saya kasih lihat ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi tata caranya teman-teman ya. Ini gimana ngapusnya nih? Nah, jadi tata caranya itu simpel banget teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau trading ya menggunakan Royal Q ya, supaya kita juga nggak ribet-ribet ya, sambil belajar tapi sambil trading juga otomatis ya.
caranya teman-teman download 2 aplikasi ini teman-teman ya, RoyalQ dan Binance ya. Jadi bisa langsung download di App Store maupun di Play Store ya. Terus untuk digital walletnya atau bursanya nanti kita daftar juga dan download di Binance ya. Jadi Binance ini bukan kaleng-kaleng teman-teman ya, bursa terbesar di dunia ya, lebih besar dari toko kripto dan Indodax ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka Serie A nih, suka lihat klub bola, itu baru-baru ini juga menjadi sponsornya dari Lazio teman-teman ya. Jadi Binance ini perusahaan dunia ya. Jadi teman-teman bisa memulai dengan mendownload 2 aplikasi ini. Nah, nanti tapi kalau untuk yang di RoyalQ teman-teman nanti akan diminta kode invitation ya sebelum meregistrasi. Nanti bisa minta kode invitation-nya itu dengan admin di WA teman-teman ya. Di chat aja, Kak ini kodenya apa? Nanti bisa kita berikan kodenya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk memulainya kita download 2 aplikasi ini. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ya, obrolan kita, diskusi kita, atau paparan saya tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan atau cara simple untuk mendapatkan keuntungan di cryptocurrency ya. Nah, sebelum saya nanti tampilkan juga hasil profit saya selama menggunakan RoyalQ 2 bulan ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh. Jika ada yang ingin bertanya, boleh. Nanti yang bertanya bakal dapat hadiah nih dari Bro Andi ya. Betul. Kalau bisa langsung di on kan kameranya aja ya, nggak usah di chat di kolom chat, langsung aja open kamera langsung nanya. Nanti kita bagi-bagi voucher perawatan. Begitu. Atau ada yang pengen nanya khususnya ini ya tentang RoyalQ ya. Karena seperti tadi yang aku lihat kayaknya enak banget ya. Kayak nggak perlu kerja tapi digaji tiap hari. Nah, ini dah yang bisa dibilang tuyul ya. Tuyul digital ya. Tuyul digital. Emang tuyul konvensional aja, ada yang digital bro sekarang bro. Bener. Ini ada yang mau bertanya nih. Silakan tanya. Bro Ponco. Ya, saya mau bertanya. Perkenalkan nama saya Ponco. Yang saya mau tanya pertama adalah kan dalam berinvestasi kita harus selalu melihat yang namanya keamanan dana. Nah, terus untuk keamanan dana sendiri, Binance dan RoyalQ ini seperti apa? Apakah ada jaminan keamanan untuk dana kami sebagai investor? Demikian. Baik, terima kasih Bro Ponco. Ya, jadi memang yang namanya keamanan itu menjadi concern kita bersama ya. Sebelum saya mencoba aktivitas trading di RoyalQ, di Binance dan lain sebagainya, pun juga saya mempelajari keamanan dana tersebut ya. Kalau teman-teman tahu atau bisa searching Binance itu seperti saya bilang tadi ya, Binance itu perusahaan bursa kripto terbesar di dunia ya, lebih besar dari Indodax, lebih besar nasabahnya atau orang yang bertransaksi di sana dari toko kripto dan lain sebagainya. Ya, juga sudah menjadi sponsor juga di salah satu klub bola besar di Italia sana ya. Jadi dana pun yang kita masukkan itu bukan di RoyalQ teman-teman ya. Dana itu atau uang investasi kita taruhnya di Binance. Jadi aman ya. Yang bisa tarik dan transfer dan deposit hanya kita sendiri karena nanti akan memerlukan kode OTP dan verifikasi email kita sendiri teman-teman. Jadi sudah tidak mungkin diambil orang atau apa segala macam ya. Jadi uang kita tetap aman begitu. Bro Ponco. Nah, gimana Bro Ponco, aman? Aman. Siap. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Vini Triska. Untuk penggunaan aplikasi RoyalQ ini apakah ada fee lain misalnya jika kita sudah cuan gitu. Jadi tadi biayanya selain kita membayarkan sewa robot 1 tahun ya $120. $120 itu kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 1.800.000 teman-teman ya. Untuk 1 tahun ya, kalau kita breakdown per hari ya nggak nyampe 5.000 mah, murah sekali ya. Untuk aplikasi yang luar biasa yang kita bisa dibikin profit ya secara harian gitu ya. Nah, kemudian kita juga tetap
nanti akan dikenakan bagi hasil teman-teman ya. Tapi dikenakannya setiap profit saja sebesar 80-20% ya. Profit ke kitanya 80%, royaltinya 20% ya. Jadi saya contohkan tadi misalnya satu hari kita profit $10 ya. Jadi $2 itu kita bayarkan untuk royalty-nya. Tapi kita nggak perlu bayar manual, sudah otomatis terpotong teman-teman ya. Jadi uang yang di wallet kita itu udah bersih ya, udah profit bersih. Jadi kita sudah nikmatin hasilnya saja teman-teman. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Atau ada yang langsung pengen join nih di Royal Q? Boleh kalau ada yang ingin join dan ingin belajar automated trading ya, nanti bisa hubungi lebih lanjut ya admin kita di WA. Nanti teman-teman download saja dua aplikasi tadi, Binance sama Royal Q di Google Play Store dan di App Store ya. Jadi nanti begitu nanti daftar Royal Q akan diminta invitation code. Nah, kodenya bisa minta sama admin di WA ya, teman-teman ya. Tanya Mungkin lagi. bisa di-sharing kali. Ya, oke. Boleh. Silakan. Mau tanya, kalau misalkan kita bingung untuk Royal Q ataupun kripto ini, ada nggak ya komunitas yang bisa menampung kami untuk kami bertanya kalau misalnya ada kebingungan? Baik, jadi sudah saya juga jelaskan bahwa di Everybody Cuan ini ya, teman-teman kan dapat infonya ini pasti dari Instagramnya Everybody Cuan ya. Nah, jadi di Everybody Cuan ini adalah komunitas teman-teman yang isinya adalah orang-orang yang baru belajar kripto ya. Profesional trader yang sudah jago juga ada di sini teman-teman ya. Kemudian juga orang-orang yang nggak ngerti trading, nggak ngerti kripto itu juga ada. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Ada komunitasnya, ada grup WA dan Telegramnya. Kita bisa saling sharing dan tanya jawab. Dan kita juga bisa berbagi kisi-kisi koin apa ini yang lagi bagus, berbagi cerita ya. Bahkan kita bisa ngumpul bareng teman-teman ya. Yang domisili di Kalimantan Timur di Samarinda, kita bisa ketemu bareng setiap seminggu sekali ya. Tapi kalau yang domisili di luar juga ada teman-teman ya, di luar Samarinda juga ada. Kita bisa chat by group, bisa Zoom juga dan lain sebagainya. Jadi semuanya aman, tidak perlu bingung, tidak perlu takut, tidak perlu wah nanti gimana cara settingnya, gimana cara belinya, gimana caranya, kita semua ajarin teman-teman ya. Begitu, Bro Ponco. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Terima kasih. Untuk nomor admin sudah di-share nggak ya, Bro Dian? Sudah, tapi coba saya share lagi ya. Ya, di ini aja kolom box. Kolom ini ya. Oke. Di chat box, sorry, chat box. Chat box. Teman-teman yang mau tahu lebih lanjut ya, karena ini kan kita baru ngobrol kulit saja teman-teman ya. Jadi masih banyak lagi sebenarnya materi-materi lainnya ya. Tapi kita nanti belajarnya langsung via grup aja teman-teman ya. Nah, ini saya kirimkan nomor WA admin Everybody Cuan ya. Ada di kolom chat. Bisa disimpan, yang sudah simpan nanti bisa langsung kontak saja ya. Oke. Sambil menunggu ada yang bertanya, nih saya sedikit ini ya, kasih lihat kali ya, bagaimana sih tampilan aplikasinya ya, dan lain sebagainya ya. Ini saya coba share screen deh. Oke.
Oke. Kelihatan nggak teman-teman ya? Ini handphone saya. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Jadi aplikasinya ini ada yang namanya Binance dan Royal Q teman-teman ya. Jadi Binance itu aplikasinya seperti ini teman-teman ya. Ini wallet kita ya. Jadi aktivitas jual dan belinya itu berada di aplikasi Binance ini teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat nih ya. Bisa lihat ada koin apa saja ya. Nah, ini ada koin BNB Link. Hari ini naik berapa persen? Oh, BNB lagi naik 8% ya. Kita bisa klik. Wow, ternyata meroket teman-teman ya. Koin BNB lagi naik ini ya. Wah, gila harganya lagi naik banget nih. Nih, ini bayangkan teman-teman dalam satu hari saja itu bisa peningkatannya atau kenaikannya itu 8% teman-teman ya. Bayangkan satu hari aja 8% tuh. Gimana caranya kita kalau manfaatkan hal tersebut sebagai keuntungan teman-teman ya. Misalnya kita beli waktu harganya turun ya, lagi di bawah ini teman-teman ya. Nih yang saya tanda ini. Seandainya kita waktu itu beli di harga segini, kemudian kan dia naik di harga 616 itu ya. Kita dapat profit sekitar 8% teman-teman ya. Nah, inilah yang dilakukan aktivitas trading itu seperti itu teman-teman. Sesimpel itu aja. Kita beli waktu murah, kita jual pas harganya naik teman-teman ya. Oke. Ini gimana nih? Nah, oke, itu contoh ya. Jadi di Binance tuh banyak sekali koin-koin ya. Koin-koinnya bukan hanya Bitcoin, tapi ada banyak nih. Ada yang harganya turun juga nih teman-teman ya, merah-merah. Tapi nggak perlu khawatir ya, justru waktu turun ini waktu yang tepat untuk kita beli teman-teman ya. Nah terus gimana dompet? Nah jadi ini ada fitur dompet teman-teman ya. Ini adalah digital wallet saya teman-teman ya. Jadi ini adalah dana kita masukkan tuh di sini teman-teman ya. Nah ini adalah modal saya teman-teman ya. Nah ada sekitar 1.100 ya teman-teman ya. Dari modal awal saya $1.000 teman-teman ya. Sudah beranak menjadi 178. Sebenarnya beranaknya sudah lebih teman-teman ya. Saya sudah sempat tarik soalnya, sudah saya sempat cairkan ya buat jajan pentol teman-teman. Jadi ini kita diamkan lagi untuk dia beranak lagi. Nah, bagaimana profitnya? Kita bisa lihatnya dari mana ya? Dari aplikasi Royal Q ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke aplikasi Royal Q ya. Nah, tadi kan Binance, sekarang Royal Q teman-teman. Ya. Nah, ini adalah alat bantu kita untuk menjalankan aktivitas trading ya. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman. Di sini kita bisa lihat koin-koin apa saja yang bisa kita tradingkan. Dan ini saya lagi menjalankan aktivitas trading, ada 4 koin teman-teman ya. Ada ATA, SIP itu SIBA, BTCST dan MDX teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat di sini harga koin-koin saya ini lagi pada turun berjamaah teman-teman ya, lagi merah-merah ya, lagi floating turun 28%, 37% ya. Tapi saya nggak perlu khawatir teman-teman, balik lagi tadi mindsetnya. Kita berinvestasi di market spot. Jadi ketika harga turun, robot tidak akan jual teman-teman ya, robot akan tahan. Jadi otomatis nanti ketika harga sudah naik, robot barulah dia menjual. Jadi kita nggak perlu mantengin market tiap malam, tiap hari. Kita hanya tinggal tunggu saja seperti kita investasi ya. Nanti ketika harga naik dia akan jual. Nah, dari situ sudah berapa sih profitnya gitu. Kita bisa dilihat di sini ada namanya revenue detail ya. Ini revenue detail. Nah, jadi saya itu mulai trading itu dari bulan Agustus teman-teman ya. Ini kita bisa lihat historinya ya. Ini adalah rekapan profit harian teman-teman ya. Kita bisa lihat per harinya dapat berapa. Nah, yang paling bawah ini teman-teman ya. Saya mulai trading tuh nih, paling bawah nih ya. Oke. Nah, udah hilang tuh. Pokoknya yang paling bawah ini saya memulai itu tanggal 21 Agustus teman-teman ya. Jadi per hari itu kita bisa dapat $0,5, $1. Kalau lagi bagus bisa $25 satu hari teman-teman ya. Bisa $21 total nih sampai dengan hari ini ya. Itu saya profit sampai dengan
dapat $345 teman-teman ya, total keseluruhan uang tadi $1.000 ya, $1.000 itu 15 juta teman-teman kurang lebih. Saya diamkan 2 bulan itu saya profit $348 teman-teman ya. Kalau dirupiahkan sekitar 5 juta rupiah teman-teman ya. Coba di mana yang hari ini uang 15 juta didiamkan 2 bulan itu jadi nambah 5 juta teman-teman, jadi 20 juta sekian ya. Hanya kita trading kripto saja yang bisa begitu teman-teman ya. Dan kalau kita nggak ngerti cara trading manual, ya pakai robot ini teman-teman, pakai aplikasi alat bantu ini supaya dia bisa menjalankan trading secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu mantengin chart, mantengin analisa market setiap hari ya. Kita bisa mendapatkan profit dari sini secara otomatis ya. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Ini adalah aplikasi Royalku yang mana dia membantu kita trading secara otomatis di Binance. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Sebelum saya akhiri sesi diskusi kita pada malam hari ini. Wah, tuyulnya Bro Dian ini cukup aktif ya. Alhamdulillah. Jadi pengen nambah top up lagi nih aku, Bro. Nah, itu dia. Boleh dong. Bro Andi ini juga sudah mulai ya. Tapi dengan modal minimal, teman-teman. Jadi kita di sini nggak harus modal 15 juta juga ya. Modal minimal itu sekitar $300, yaitu sekitar 4.500.000 itu sudah bisa trading teman-teman ya. Kita sudah bisa mulai trading satu koin teman-teman ya. Jadi kalau trading satu koin itu kita bisa ya bisa dapat profit lumayan lah ya. Tapi kalau kita punya modal lebih besar ya lebih bagus karena kita bisa punya profit lebih besar potensinya ya. Kurang lebih begitu teman-teman. Oke teman-teman, jika ada ingin pertanyaan ya, karena kita udah di ujung acara, sudah kurang lebih 1 jam nih, seperti itu. Ya. Atau jika ini ya, kalau misalnya memang ada pertanyaan atau ada pengen join langsung, bisa langsung WA admin. Sudah ada di chat box ya, teman-teman ya. Seperti itu. Gimana Bro Dian, cukup? Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin pada malu-malu nih, nanti bisa tanya langsung di WA aja ya, chat admin. Nanti kita akan, ini ada yang komen nih, terbantu banget dengan, aplikasi ini. Oh, ini ada yang sudah pakai juga nih ya, dari Bro Gary ya. Mantap, salam cuan, cuan dong ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut, nanti bisa kita pandu tutorialnya, tata caranya dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar ya, memulai investasi di cryptocurrency mulai dari sekarang teman-teman ya. Karena kripto ini sebuah instrumen aset investasi yang luar biasa hari ini sudah mulai pelan-pelan digunakan oleh banyak orang ya, mumpung belum banyak, jadi harganya masih bisa kita masuk sekarang lah sebelum nanti dia berlipat-lipat, jadi kita juga cuma jadi penonton aja tuh kayak tadi ya, 3 tahun aja udah sekitar 2000% atau 20 kali lipat ya. Seandainya kita tahu dari dulu ya, dari 3 tahun aja yang lalu ya, aset kita sudah berkali-kali lipat teman-teman ya. Tapi hari ini kita belum terlambat, jadi masih bisa memulai dari sekarang. Tapi kalau bingung caranya, tenang saja, dengan komunitas Everybody Cuan kita akan bantu, kita akan sama-sama belajar ya, dengan metode apapun ya. Tapi metode yang kita gunakan dan yang paling simpel dan paling mudah menggunakan automasi trading dengan Royal Q. Begitu, demikian ya teman-teman ya. Jadi akhir kata mungkin bisa saya sampaikan, karena kita nggak bisa kerja sampai tua, teman-teman, jadi investasilah dari sekarang.
Kalau bisa cuan bareng-bareng, ngapain cuan sendirian? Oke, demikian Bro Andi. Oke, terima kasih banyak Bro Andi ya. Bro Dian ya, cukup banyak tadi disampaikan di materinya ya. Saya rangkumkan mulai dari kripto itu apa sih yang dulunya hanya emas, kemudian berubah jadi uang kertas, dan sekarang di zaman era sekarang itu menjadi kripto. Kemudian ada kelebihan dan kelemahannya dari uang itu sendiri hingga muncul kripto, yang dimana kalau uang kelemahannya inflasi, karena sedangkan kripto ini anti inflasi ya. Kemudian kalau misalnya uang konvensional itu mudah dipalsukan, sedangkan kalau kripto ini tidak akan bisa dipalsukan. Kemudian untuk sekarang memang belum bisa menjadikan alat tukar, tapi tetap menjadi aset untuk kripto. Kemudian kenaikannya dilihat dari 3 tahun terakhir cukup bagus ya, cukup positif. Tadi bisa dilihat grafiknya, bisa sampai 200, 300, 400, bahkan 500% ya kenaikan dari kripto itu sendiri. Kemudian ada metode trading dari kripto itu, ada yang manual dan juga ada robot. Nah, dan di akhir robot apa yang digunakan yaitu Royal Kill. Jadi teman-teman, mas-mas, kakak-kakak, mbak-mbak yang ada di sini, jika pengen membuat atau pengen ada tuyul digitalnya nih, biar sambil tiduran atau sambil ngopi tetap bisa dapat cuan, yuk kita gabung di Royal Key, seperti itu. Demikian dari saya, Mas Dian, dan lain sebagainya. Cukup untuk malam ini. Untuk mudahan kita ada di sesi kedua lagi ya, Bro Dian ya. Siap, insya Allah kalau Jumat depan lagi banyak yang mau ikutan, boleh kita selenggarakan lagi. Ya, ini kita akan rutin setiap minggu kita adakan, biar ya itu komunitas Samarinda ini lebih besar. Jadi kita nggak hanya cuan sendiri, tapi cuan rame-rame. Seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman ya. Selamat malam dan salam cuan. Salam cuan teman-teman. Selamat malam. Thank you. Terima kasih. Salam cuan.